Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, mulai hari ini kita coba membedah konten dari buku saya yang pertama, yaitu yang bertajuk The Outstanding Performer. Ya, buku ini ditulis untuk memaksimalkan motivasi kita dalam bekerja, menggandakan produktivitas kita dan mencapai hasil-hasil yang luar biasa ya di saat kita bekerja atau berkontribusi untuk sebuah organisasi, bisnis, perusahaan dan sebagainya. Baik, hal pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan perdana ini, sahabat sekalian, adalah tentang the power of purpose. Ya, kekuatan dari tujuan. Sahabat sekalian, mengapa ada seseorang yang bekerja dengan penuh semangat di suatu hari, kemudian tidak bersemangat di hari yang lainnya? Ya, kenapa ada orang seperti itu? Ya. Kemudian mengapa berbagai pelatihan motivasi ya sudah kita ikuti, kita sudah mendengar dari para motivator, tetapi tidak juga mengubah etos kerja kita. Mengapa itu terjadi? Ya, kemudian mengapa dalam 5 tahun ada seseorang yang terus berganti-ganti pekerjaan atau berganti-ganti karir, dia tidak menunjukkan konsistensi di dalam hal-hal yang dia ingin lakukan atau dia ingin kerjakan. Ya, kemudian pertanyaan yang sering juga kita dengar adalah mengapa banyak orang itu tidak all out, tidak mengeluarkan seluruh kemampuan mereka di dalam bekerja. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, sahabat sekalian, adalah karena seseorang itu tidak memiliki purpose atau memiliki tujuan yang kuat dan bermakna di dalam bekerja. Ya, karena itu kalau orang tidak memiliki tujuan yang kuat, tujuan yang bermakna di dalam bekerja, maka dia bekerja untuk tujuan-tujuan yang dangkal. Sehingga motivasinya tidak stabil dan tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Jadi sahabat sekalian, tujuan dalam bekerja sangat-sangat diperlukan. Ya, bila kita ingin membangun konsistensi di dalam bekerja. Ya, saya bertemu dengan banyak orang yang saat mereka bekerja, tujuannya semata-mata adalah uang. Sampai-sampai kita sering mendengar ungkapan, kalau ada uang kita jalan, kalau nggak ada uang kita nggak jalan. Ya, karena itu besar kecilnya gaji, besar kecilnya harga yang ditetapkan oleh orang, maka akan menentukan kinerjanya. Kita akan temui banyak orang seperti ini di organisasi atau di perusahaan kita. Ya, ketika kita mempekerjakan orang dengan mindset seperti ini, bahwa mereka bekerja tujuannya hanya sekedar uang, maka kita sulit untuk membangun motivasi terbaik mereka. Kadang-kadang kita sudah ikat mereka dalam suatu akad, ya, dalam suatu perjanjian kerja, bahwa nanti Anda ya gajinya sekian, tunjangannya sekian, ya. Maka dia pun sepakat dan menandatangani perjanjian kerja tersebut. Tetapi tidak lama kemudian, 1 bulan, 2 bulan kemudian, ya mulailah terjadi protes-protes kecil, omongan tidak enak di belakang, dan intinya adalah dia kecewa dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan, sehingga dia pun alasan untuk tidak memberikan performa atau kinerja terbaik bagi organisasi atau perusahaan tempat dia berkhidmat. Ya, ini tentu menjadi suatu masalah di dalam perusahaan kita atau di dalam lembaga-lembaga kita. Ya, karena kalau orang bekerja hanya sekedar untuk uang, tentu banyak hal yang harusnya dilakukan dengan kapasitas dan kontribusi terbaik akhirnya tidak dilakukan, ya, karena bisa jadi ya atasan, pimpinan ataupun manajemen tidak bisa memenuhi apa yang orang harapkan dari kesejahteraan yang dia inginkan dari organisasi ataupun perusahaan. Ada juga orang yang bekerja karena ingin mendapatkan apresiasi lebih atau penghargaan lebih. Ya, ketika tujuan bekerja itu apresiasi atau penghargaan lebih, maka dia bekerja ingin dilihat, dia bekerja ingin dipuji, dia bekerja ingin mendapatkan penghargaan-penghargaan dalam bentuk apapun.
Dan ketika tidak ada orang yang melihatnya, ketika tidak ada orang yang memujinya, maka kinerjanya akan kembali biasa saja. Ya, nah perilaku seperti ini kadang-kadang bisa berdampak sangat negatif. Kalau kita lihat bahwa banyak di antara orang-orang yang tidak memiliki tujuan bermakna dalam bekerja, ya mereka demi mendapatkan pujian itu sampai tega ya menjatuhkan rekan kerjanya, sikut kanan, sikut kiri, ya supaya dia bisa mendapatkan nama baik, pujian ya yang diberikan hanya kepada dirinya, ya sambil dia menikmati menjatuhkan teman-teman kerjanya yang lain. Nah, ini adalah suatu problem ya. Ketika orang bekerja hanya menginginkan pujian-pujian dari orang-orang yang ya dari rekan-rekan kerjanya atau dari atasannya, dia hanya ya menginginkan pujian, maka ya kinerjanya sangat bergantung pada apakah apresiasi penghargaan itu ia dapatkan atau tidak. Kalau tidak dapat, maka dia tidak akan bekerja dengan baik. Nah, puncak keburukan dari orang yang tidak punya tujuan yang bermakna dalam bekerja, maka dia bisa menghalalkan segala cara dalam bekerja. Ya, kalau dia betul-betul orientasinya hanyalah uang, maka dia bisa jadi menghalalkan markup, ya, memakan cashback dari supplier tanpa konfirmasi dengan pihak manajemen, ya. Kemudian bahkan dia melakukan riswah, menyogok pihak-pihak lain demi supaya dapat proyek dan lain-lain. Maka ketika orang-orang sudah benar-benar orientasi kerjanya hanyalah uang ataupun materi, maka rusaklah pekerjaan yang mereka lakukan. Maka mereka tidak lagi mengindahkan etos kerja yang baik, ya mereka tidak lagi mengandalkan praktek-praktek yang lurus dan jujur dalam bekerja. Maka mereka akan menghalalkan segala cara. Karena itu tujuan menjadi sangat penting dalam bekerja. Purpose menjadi sesuatu yang sangat penting. Tujuanlah yang akan memotivasi kita, yang akan mengarahkan diri kita untuk memberikan unjuk kerja terbaik. Insya Allah di dalam pertemuan mendatang akan kita bahas ya bagaimana kita bisa memperkuat tujuan-tujuan kita dalam bekerja sehingga kita betul-betul mencintai pekerjaan yang kita lakukan, mencintai melayani orang-orang di dalam pekerjaan itu, ya, mencintai, berkarya, berkontribusi bagi organisasi dan perusahaan kita. Demikian sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.